Bunga mawar merupakan salah satu jenis bunga yang dikenal memiliki manfaat untuk kesehatan, selain dijadikan sebagai hiasan. Bunga yang sering digunakan untuk memperindah halaman, bunga mawar, kini pun dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan makanan maupun minuman dengan diambil sarinya terlebih dahulu. Sebelum dijadikan bahan olahan, petal bunga mawar harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Tidak semua bagian pada bunga mawar bisa diolah. Hanya bagian petal atau daun bunganya yang warna-warni yang diolah, karena kelopak serta tangkai bunga mawar cenderung berasa pahit ketika dijadikan bahan olahan. Petal yang sudah dipisahkan ini harus diangin-anginkan sebelum kemudian dilayukan dan dikeringkan untuk kemudian dijadikan bahan olahan. Salah satunya teh bunga mawar yang merupakan produk inovasi di daerah Boyolali. Meski bunga mawar cukup berlimpah di wilayah Boyolali, sayangnya, ketika musim-musim tertentu, bunga cantik ini seringkali terjun bebas, bahkan dibeli dengan harga sangat murah. Karenanya, berbagai cara pun dilakukan agar nilai ekonomis bunga mawar dapat meningkat atau setidaknya stabil. Salah satunya, dibuat menjadi beragam produk turunan seperti teh maupun sari bunga mawar untuk bahan olahan makanan maupun minuman oleh Bu Hendrati ini. Proses pembuatan olahan dari bunga mawar ini hampir mirip dengan pengolahan daun teh, di mana petal bunga mawar selanjutnya dikeringkan dengan cara dilayukan terlebih dahulu dan didiamkan hingga 2 hari 2 malam. Proses pelayuan ini harus sangat hati-hati serta dijaga agar petal bunga mawar tidak rusak, karena fungsinya agar supaya kandungan zat polifenol dan tanin yang terdapat pada petal bunga mawar muncul. Bila pada proses pembuatan teh bunga mawar, petal bunga yang sudah kering dan layu selanjutnya disangrai kemudian difermentasikan. Namun kali ini aku akan mengolah petal bunga mawar menjadi bahan dasar es puter. Es puter merupakan salah satu hidangan atau sajian ringan berupa minuman padat berupa es krim. Olahan ini menggunakan santan kelapa sebagai komponen utama dalam adonannya. Agar didapat cita rasa mawar, kelapa parut pun dijadikan santan dengan menggunakan sari air mawar yang sudah aku rebus tadi. Selanjutnya, untuk dijadikan adonan yang padat, adonan santan yang sudah bercampur dengan sari mawar pun ditambahkan beberapa bahan pelengkap serta pengikat seperti telur ayam, gula, dan sedikit tepung maizena sebagai pengentalnya. Semua bahan ini terus diaduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan yang cair. Dalam suatu produk olahan, memang seringkali diberi nama berdasarkan atau terinspirasi dari bahan dasar yang digunakan maupun proses pembuatannya. Seperti olahan ini, dinamakan es puter karena proses pembuatan olahan ini sangat khas dan menjadi identitasnya, yaitu dengan cara diputar-putar hingga adonan bahan pun mengental kemudian memadat. Meski masih manual dan tradisional atau tanpa mesin dalam proses pembuatannya, namun kunci serta keunikan dari pembuatan olahan ini yaitu penggunaan garam dalam proses pembuatannya. Fungsi garam di sini adalah pengikat suhu dingin yang dihasilkan dari es batu maupun es batu yang sudah mencair. Temperatur rendah atau suhu dingin yang tertahan dan tersimpan ini membantu dalam proses pembekuan larutan atau adonan cair yang terbuat dari campuran air sari mawar serta bahan lainnya pun memadat karena membeku. Di rumah produksi yang berada di wilayah Desa Singkil Boyolali ini, selain memproduksi teh bunga mawar yang menjadi produk utamanya, juga terdapat beberapa olahan turunan berbahan dasar dari petal bunga mawar seperti selai, sirup, dan juga es puter yang aku buat kali ini. Selain mengandung minyak atsiri, petal dari mahkota bunga mawar pun mengandung senyawa citronellol, sitrat, karnove, dan etanol serta beberapa zat yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah radikal bebas pada tubuh.